Halo Leo, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Februari. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Februari ini. Oke, suatu misteri yang tersembunyi atau seperti ada. Oke, ini menarik banget ya. Energinya ini yang pertama ya. Aku bisa melihat ada skenario gini. Yang pertama ini kayak divine counterpart, twin flame, soulmate, apapun label yang kamu mau gunakan. Kenapa? Di sini ada the moon, di sini ada the sun. Ini kayak energi yin yang, masculine feminine, union gitu. Dan yang seperti mungkin sebagian kamu udah paham ya, kalau divine counterpart itu kan mungkin jalan proses mereka nggak mulus ya. Lihat di dasar decknya ini peringatan badai. Karena proses mereka untuk union itu memang tidak mulus. Jadi gini, ada kayak maju mundur, ada konfliknya, ada momen terpisahnya. Sampai masing-masing individu itu berevolusi supaya mereka bisa ketemu di tengah. Lalu skenario yang kedua adalah ketika semesta memanggil kamu untuk sesuatu nih, atau seperti di hati kamu ada panggilan untuk melakukan sesuatu hal gitu. Kayak mungkin misi jiwa kamu atau melakukan suatu hal yang berbeda, dan mungkin ini panggilannya udah lama gitu, kamu dicolek-colek sama semesta tapi kamu nggak jawab-jawab atau kamu nggak ada pergerakan. Karena yang tadi ini kayak ada sesuatu kekuatan yang misterius gitu yang membawa kamu ke suatu tempat atau memanggil kamu untuk melakukan sesuatu, tapi karena ada keengganan, ada keraguan, mungkin rasa takut juga ya, jadi kamu kayak entah nggak bergerak, entah mikirnya kelamaan. Tapi dengan desain di sini, pertama aku melihat dengan divine counterpart itu ada union. um, Lalu juga aku melihat semesta akan tunjukkan jalan, dan ini akan membawa kamu ke tempat yang apa ya, penuh abundance, ada suatu perasaan hangat di hati, kebahagiaan gitu, dan ini energi kamu juga. Oke, kita bahas lebih lanjut ya. Dan karena si divine counterpart ini twin flame atau apapun itu, mungkin ya salah satu udah move on gitu, saat yang satunya udah balik lagi, yang satu udah move on, terus jadinya mikir-mikir mau dilanjutin nggak ya proses hubungan dengan si divine counterpart ini, jadinya maju mundur juga. Karena kayak udah belajar nih di waktu lampau, yang ada kalau abis ketemu terus bubar lagi, kayak ada konflik lagi gitu aja, terus yang satu mungkin udah capek, ya udahlah aku sama orang lain aja yang mungkin lebih mulus ya dinamikanya. Karena twin flame atau divine counterpart itu kan dinamikanya tuh apa ya, agak sulit ketika dua individu yang ada di dalamnya itu belum memproses atau belum masuk dalam proses evolusi jiwanya gitu. Kalau belum belajar mengurai kegelapan yang ada pada dirinya, ya kan? Ada energi yang capek, ada energi gini. Nine of Wands ini kan energi orang yang capek, energi orang yang pernah terluka, tapi juga orang yang belajar dari masa lalu gitu. Dengan kondisi si divine counterpart atau twin flame ini kayak di waktu lampau kalau abis ketemu terus kita konflik lagi, bubar lagi, capek, mau dilanjutin nggak ya. Tapi karena gimana pun, karena energinya sangat kuat gitu, walaupun di mulut ingin dilepaskan, di dalam hati itu ada kekuatan, seperti ada sesuatu yang misterius yang menarik kamu untuk balik lagi ketemu sama orang ini. sampai sampai itu tadi, sampai kedua belah pihak ini sama-sama berevolusi jadi bisa ketemu di tengah gitu. Kayak hubungan ini tuh bikin orang-orang yang di dalamnya kayak di mulut tuh pengen udah nggak mau ketemu lagi orang ini, nggak mau rekonsiliasi lagi sama orang ini, ya udah lebih baik jalan masing-masing sama orang yang beda aja gitu. Karena capek, dalam dinamika ini capek. Tapi ujung-ujungnya entah gimana caranya semesta bikin kalian komunikasi lagi, bikin kalian ketemu lagi. Oke, di dasar deck Knight of Swords ya. Knight of Swords itu kan biasanya energi orang muda, energi orang impulsif, spontan, bisa agresif juga. Tapi kayak Knight of Swords di sini tuh kayak orangnya udah tuh agak tua dan udah apa ya, kayak ekspresi orang yang bijak gitu. Kalau kalian bisa lihat dari dekat gitu, kayak udah belajar banyak dengan kehidupan. Sama kayak Nine of Wands di sini ya. Kayak dua orang yang ada dalam dinamika ini, kalau berbicara divine counterpart, kayak dua orang ini udah sama-sama belajar sih, udah sama-sama berevolusi. Mungkin yang jadi masalahnya adalah mungkin sesuatu ganjelannya itu ada rasa takut gitu untuk mencoba lagi ya. Karena di waktu lampau gitu, bukan di waktu lampau, dinamikanya selama ini mungkin seperti Five of Wands gini ya. Five of Wands itu kan angka transisi, 5 itu angka transisi, dan juga Five of Wands ini berbicara
ketidaknyamanan yang melibatkan orang lain atau orang-orang di sekitar kita, ketidaknyamanan kamu dengan hubungan ini, karena apa? Mereka itu kayak kacanya kamu, men-trigger part-part dari diri kamu yang tidak kamu lihat selama ini atau kamu tidak mau lihat. Ketika ketemu orang ini, si divine counterpart atau twin flame kamu, keluar semua tuh, makanya jadinya panas. Ya, seperti itu. Dan tadi ini aku udah bahas ya, si Nine of Wands. Lalu, yang menjadi tantangan kamu adalah Queen of Cups. Queen of Cups itu, gini, Queen of Cups itu kan tangga tertinggi, King sama Queen of Cups itu tangga tertinggi di puncak evolusi Cups gitu. Harusnya kamu kan, aku melihat berdasarkan dinamikanya sejauh ini tuh udah sama-sama berevolusi ya, tapi mungkin tadi ada rasa takutnya gitu, takut sakit lagi, takut mencoba lagi, kayak udah capek ngomongnya di mulut udah capek, tapi di dalam hati kan yang tadi aku bilang kayak ada seperti ada yang narik lagi nih untuk komunikasi lagi sama orang ini, ketemu lagi sama orang ini. Dan Seven of Pentacles di sisi sebagai advice kamu adalah kamu fokus sama diri kamu, fokus sama apa yang kamu kerjakan, karena nggak cuma berbicara tentang union atau komunikasi kembali dengan divine counterpart kamu, karena di sini aku juga melihat the sun ini berbicara tentang sesuatu yang bikin kamu happy, berbicara abundant, berbicara blessing, sesuatu yang seperti angin segar lagi ya, terutama kalau misalnya kamu yang dengan Nine of Wands di sini ya, kayak kamu mungkin kondisinya lagi sulit belakang ini, ada yang bikin kamu capek. Kalau yang bikin kamu capek itu bukan hubungan romantis kamu, kayak mungkin ada kondisi keluarga tertentu, kondisi pekerjaan tertentu, kamu lagi capek. Ini kayak angin segar buat kamu ya, si The Sun ini. Dan yang terakhir, outcome-nya buat kamu adalah strategi yang kamu pikirkan gitu. Entah kamu mau balik lagi sama orang ini, mau jalan masing-masing aja. Kamu semua punya kehendak bebas, kalaupun misalnya kamu mau jalan masing-masing gak sama orang ini gitu ya. Ya udah, kamu pilih stay untuk move on gitu sama hidup kamu dengan orang yang baru. Tetap sih, apapun yang kamu pilih, kamu akan melihat ada sesuatu yang menyenangkan di hidup kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Dan yang paling penting kalau twin flame itu adalah, pelajaran paling penting dari twin flame itu adalah unconditional love ya. Buat diri kamu dulu dan buat si twin flame kamu atau divine counterpart kamu. Five of Wands, Seven of Swords keluar lagi, Nine of Swords, ya kan? Ada komunikasi sih, entah siapa yang mulai duluan, kayaknya sih orang yang satunya. Dan kamu lagi mikirin, mau ngapain ya kalau nih orang beneran datang gitu. Tadinya mungkin kamu gak kepikiran karena kamu nonton reading ini, sekarang kamu udah tahu. Dan kalian tuh sebenarnya masih sama-sama mikirin sih, sama-sama juga masih saling kayak muncul di mimpinya masing-masing gitu. Tapi ya udah, mungkin gengsi, mungkin memilih move on sama hidup masing-masing, jadi kayak ya udah nggak usah dikomunikasikan sama orang ini, nggak usah diomongin, ya udah move on aja sama hidup masing-masing. Tapi sih kayaknya si orang ini mau reach out ya sama kamu. Kita lihat kenapa si Queen of Cups jadi tantangan kamu. Capek. Oke, datang dengan kecepatan tinggi. Ya, kamu fokus sama diri kamu. Kamu lagi di titik kamu fokus sama diri kamu memulihkan hati kamu, hidup kamu, dan yang tadi aku bilang di sini ada Chariot kan. Ketika kamu fokus sama diri kamu membangun apapun itu yang ada di hidup kamu sekarang, kayak semesta memberkati kamu, membawa kamu menuju si The Sun ini ya. Sesuatu yang menyenangkan, penuh dengan abundance, angin segar. Sesuatu yang bikin hangat di hati kamu gitu. Oke. Kamu juga akan keluar dari energi Nine of Wands ini. Apapun yang bikin kamu capek, itu akan segera berakhir ya. Atau keadaan menjadi lebih baik. Three of Wands, jawaban yang kamu tunggu. Fleksibel, berserah, waktunya semesta, waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Dan juga ada perubahan perspektif ya tentang situasi yang sedang kamu hadapin, kayak kamu mungkin mendapatkan inspirasi atau solusi dengan Hangman di sini dan juga Hermit gitu untuk gimana menghadapi situasi ini, atau bisa juga gini, perubahan perspektif tentang hubungan kamu dan orang ini ya. Dan juga ada jawaban, ini jawaban yang kamu tunggu, solusi yang kamu tunggu, atau bisa juga komunikasi yang kamu tunggu dari orang ini. Karena yang tadi aku bilang, walaupun di mulut kedua belah pihak ngomongnya udah mau move on aja, udah capek, tetap di jauh di dalam lubuk hati masing-masing, kayak seperti masih ada suara-suara yang saling memanggil. Kalau kalian resonate dengan twin flame kalian, pasti paham apa yang aku komunikasikan. Oke, outcome, ya kan? Lihat,
Di sini ada Queen of Cups. Di sini ada King of Cups. Yang tadi aku bilang, aku melihatnya sih kedua orang ini ya udah sama-sama berevolusi, udah sama-sama banyak belajar dan mungkin udah melakukan banyak shadow work. Ada Six of Cups ya, energi masa lalu yang muncul kembali ke permukaan, dan strength gitu. Dengan King of Cups dan strength di sini aku melihat sih itu tadi yang aku bilang bahwa dua orang ini udah sama-sama belajar, udah sama-sama berevolusi, dan ketika energi kalian udah mulai sinkron nih, disitulah kalian bisa ketemu. Dan kalau kamu memutuskan untuk menjawab panggilan si orang ini, menjawab komunikasi orang ini, aku melihat jalan kalian, proses kalian yang lebih mulus ya dengan desan di sini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.